Kabut Muria turun terlalu cepat malam itu. Bukan dingin yang pertama menusuk, tapi rasa hampa seperti sesuatu dicabut dari dada tanpa luka, tanpa jeritan. Seorang lelaki masih bernapas, matanya terbuka, namun jiwanya tidak kembali. Di tanah ini, ada ajian yang tidak membunuh raga. Ia melumpuhkan kehendak, ia memeras jiwa, hingga manusia hidup tanpa daya melawan. Saat bisikan itu menyebar, bahkan doa terasa berat di udara. Dan ketika satu demi satu, orang roboh tanpa darah, Sunan Kudus merasakan satu hal yang jarang terjadi. Ilmu ini tidak menantang manusia. Ia menantang batas iman itu sendiri. Jika jiwa bisa dilumpuhkan tanpa sentuhan, siapa yang sebenarnya sedang diserang? Kabut turun pelan di lereng Muria, menyelimuti pepohonan yang berdiri seperti penjaga tua. Udara dingin membawa bau tanah basah dan daun pinus yang remuk oleh embun. Dari kehauan suara serangga malam terdengar putus-putus, seolah ragu untuk bernyanyi penuh. Muria tampak tenang, terlalu tenang, seperti napas yang ditahan terlalu lama. Dalam ketenangan itu, ada sesuatu yang bergerak, tak terlihat, namun terasa menekan dada siapapun yang melangkah. Di jalur setapak yang biasa dilalui para peziarah dan pencari ilmu, langkah-langkah mulai jarang terdengar. Orang-orang memilih pulang lebih cepat, menutup pintu sebelum gelap benar-benar turun. Api pelita dinyalakan lebih awal, bukan untuk menerangi, melainkan untuk menenangkan hati. Di rumah-rumah bambu bisik-bisik mengalir seperti angin kecil yang menyelinap di sela dinding. Bukan cerita biasa, bukan pula kabar perampok. Yang dibicarakan adalah rasa-rasa lemah yang datang tiba-tiba, rasa kosong yang menggerogoti tanpa luka. Beberapa hari sebelumnya, seorang petani ditemukan duduk di pematang sawah sejak fajar hingga senja. Matanya terbuka, tubuhnya hangat, napasnya teratur, namun tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Ia tidak pingsan. Tidak mati. Ia seperti ditinggalkan oleh sesuatu yang lebih dalam dari raga. Ketika diangkat, tubuhnya terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menggantung di pundaknya. Sejak saat itu, Muria mulai menutup diri. Kabar menyebar tanpa nama, tanpa wajah. Orang-orang menyebutnya dengan suara diturunkan. Sebuah ajian, bukan ajian untuk melukai, bukan pula untuk membunuh. Ajian yang bekerja pada simpul terdalam manusia, meremas kehendak hingga lumpuh. Mereka yang mendengarnya merasa tengkuk mengeras, telapak tangan berkeringat. Tak ada yang berani mengucapnya terang-terangan, karena dipercaya setiap sebutan adalah undangan. Di tengah kegelisahan itu, langkah tenang seorang wali menapaki halaman yang basah oleh embun. Sunan Kudus hadir tanpa pengiring, tanpa gegap gempita, wajahnya datar. Namun matanya menangkap sesuatu yang luput dari kebanyakan orang. Ia merasakan perubahan kecil pada tanah saat diinjak. Seakan bumi menyimpan pesan yang belum terucap. Doa-doa yang biasa mengalir ringan, kini terasa berat, seperti melewati udara yang memadat. Sunan Kudus duduk bersila, membiarkan malam bekerja. Ia tidak tergesa mencari lawan karena ia tahu ancaman ini tidak berdiri di satu titik. Ia menyebar, ia merayap, ia hidup dari ketakutan yang tumbuh di dada manusia. Dalam keheningan itu, Sunan Kudus mendengar Muria berbicara dengan caranya sendiri, melalui desir angin yang terhenti mendadak, melalui sunyi yang terlalu rapat. Menjelang dini hari, kabut semakin tebal. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan tampak memanjang, bukan oleh cahaya, melainkan oleh rasa cemas yang membesar. Sunan Kudus membuka mata perlahan. Ada ilmu yang sedang bangun, ilmu yang tidak mencari darah, tetapi jiwa. Jika dibiarkan, Muria akan menjadi tanah orang-orang bernapas tanpa kehendak. Malam itu, Muria tetap sunyi. Namun kesunyian itu bukan lagi damai. Ia adalah peringatan. Sejarah baru saja menarik napas pertamanya. Dan langkah berikutnya akan jauh lebih berat. Pagi datang tanpa kelegaan. Kabut belum sepenuhnya terangkat. Menggantung rendah di antara batang-batang pohon Muria, burang-burang diam lebih lama dari biasanya. Seolah ragu menguji udara. Di sela sunyi itu, rasa berat tetap tinggal, menempel di dada orang-orang yang terbangun dengan kepala pening dan doa yang terasa tersendat. Muria tidak lagi menyambut hari dengan lapang. Ia menaannya, seperti tanah yang enggan dilewati. Di pemukiman kecil lereng gunung, satu demi satu kabar bergerak pelan. Seorang penggembala tersungkur saat menghitung ternaknya, bukan karena jatuh, melainkan karena langkahnya tiba-tiba berhenti. Seorang ibu kehilangan kata saat memanggil anaknya. Suaranya ada,
Namun, kehendaknya tidak. Mereka masih bernapas, masih mendengar, tetapi tak mampu menggerakkan diri. Tak ada luka, tak ada racun. Yang tersisa hanya tubuh yang menunggu. Bisik-bisik tumbuh, semakin berani, namun tetap bersembunyi. Orang-orang menyebutnya ilmu yang melipat batin. Sebuah ajian yang bekerja seperti benang halus tak terlihat, namun mengikat. Ia menyusup lewat rasa takut, lewat pikiran yang goyah, lalu menekan pusat kehendak hingga rapuh. Mereka yang mencoba melawan dengan amarah justru jatuh lebih cepat, seakan ilmu itu mengenali perlawanan sebagai undangan. Di serambi yang menghadap lembah, Sunan Kudus mendengarkan tanpa menyela. Ia melihat pola yang tak kasat mata. Korban-korban bukan dipilih karena lemah raga, melainkan karena batin yang sedang terbelah oleh cemas. Ajian ini tidak mengejar orang. Ia menunggu pintu dibuka, dan pintu itu bernama ketakutan. Menjelang siang, Sunan Kudus berjalan menyusuri jalur setapak. Tanah terasa dingin meski matahari sudah naik. Setiap langkahnya seperti menekan permukaan air yang tegang. Ia berhenti di sebuah batu besar, meletakkan telapak tangan, lalu menutup mata. Getar halus menyentuh kesadarannya, sebuah arus batin yang tidak mengalir, melainkan menjerat. Ini bukan ilmu sembarang. Ini ilmu yang ditenun dengan kesabaran, disebar dengan sunyi. Di kejauhan, suara kentongan dipukul satu kali, lalu berhenti. Bukan tanda bahaya yang jelas, hanya penanda bahwa seseorang kembali tak mampu bangkit. Muria menelan suara itu, menyisakan gema pendek yang menggantung. Sunan Kudus membuka mata. Ia tahu, bila bisikan ini dibiarkan, ia akan berubah menjadi keyakinan. Dan keyakinan yang salah jauh lebih mematikan dari ajian apapun. Malam kembali turun, lebih cepat dari kemarin. Api pelita menyala dengan nyala kecil. Bergetar, orang-orang menutup telinga dari kabar, menutup mata dari bayangan. Namun ajian itu tidak perlu terlihat. Ia bekerja di ruang terdalam, di antara tarikan napas dan niat yang goyah. Sunan Kudus berdiri di ambang cahaya dan gelap, memilih diam yang penuh timbang. Di balik kabut, benang-benang halus itu semakin rapat. Ilmu yang melumpuhkan jiwa sedang mencari pijakan berikutnya, dan Muria yang kini terjaga dalam kecemasan mulai menjadi ladang yang subur bagi sesuatu yang tidak ingin terlihat namun ingin menang. Buatkan episode selanjutnya dengan jumlah 550 kata sesuai dengan outline yang kamu berikan. Pastikan setiap paragraf koheren dan nyambung. Tulis dengan kalimat yang mudah dibaca. Beri nomor judul episode. Hilangkan keterangan episode ini dalam naskah, agar naskah lebih natural. Siang itu Muria terasa seperti menahan beban yang tak terlihat. Matahari naik, namun cahayanya pucat, seolah disaring oleh sesuatu yang lebih tebal dari kabut. Angin berembus pendek, lalu berhenti mendadak. Di sela pepohonan, daun-daun tidak bergeser, membeku dalam posisi yang janggal. Bagi kebanyakan orang, ini hanya hari yang aneh. Bagi seorang wali, ini adalah tanda awal dari retakan yang lebih dalam. Di sebuah rumah kecil, Sunan Kudus duduk berhadapan dengan seorang lelaki yang masih bernapas, namun tak mampu menggerakkan tubuhnya. Matanya terbuka, mengikuti cahaya yang masuk dari celah dinding. Tetapi tidak ada respons ketika dipanggil. Sunan Kudus tidak menyentuhnya. Ia hanya duduk dekat, membiarkan jarak berbicara. Di sanalah ia merasakan sesuatu yang ganjil, keheningan yang terlalu rapat, seperti ruang batin yang dikosongkan paksa. Sunan Kudus menutup mata, meresapi denyut yang tersisa. Doa yang biasa mengalir jernih kini terasa tersendat, bukan karena keraguan, melainkan karena ada tekanan yang mengunci jalurnya. Ini bukan perlawanan langsung, ini jebakan. Ajian itu tidak menantang dengan suara keras. Ia menggerus perlahan, memecah konsentrasi, memancing kelelahan batin. Sore merambat, membawa bayangan yang memanjang. Sunan Kudus berjalan keluar, menyusuri tanah yang mulai dingin. Setiap langkahnya seperti menguji batas sejauh mana Muria telah disentuh. Ia berhenti di bawah pohon tua, batangnya berlumut tebal. Ketika telapak tangannya menempel, getaran halus menjalar, bukan dari bumi, melainkan dari arah yang sulit ditentukan. Seperti benang yang ditarik dari banyak arah, mencoba mengikat satu titik pusat. Di kejauhan, tangis tertahan terdengar singkat, lalu hilang. Bukan tangis duka, melainkan tangis bingung. Muria sedang kehilangan arah, dan ajian itu tahu caranya memanfaatkan kebingungan. Sunan Kudus menarik napas panjang. Ia memahami satu hal yang mengkhawatirkan, ilmu ini tidak berdiri sendiri. Ia hidup dari suasana. Semakin banyak yang takut, semakin rapat jaringannya.
Malam datang membawa hawa yang lebih berat. Api pelita berkedip, nyalanya seperti ragu untuk bertahan. Sunan Kudus duduk bersila, memilih sunyi sebagai cara mendengar. Di dalam keheningan itu, ia merasakan retakan bukan pada tanah, bukan pada tubuh manusia, melainkan pada keyakinan. Ajian ini tidak merobohkan dengan kekuatan, tetapi dengan membuat orang lupa pada pijakan batinnya. Retakan itu kecil, hampir tak terasa. Namun Sunan Kudus tahu, retakan kecil yang dibiarkan akan menjadi celah, dan celah akan mengundang runtuh. Ia tidak tergesa melawan, karena melawan terlalu cepat adalah kesalahan yang diharapkan oleh ajian ini. Ia memilih menahan diri, menguatkan pusat batin, menjaga Muria tetap terhubung pada napasnya sendiri. Di balik kabut yang kembali turun, sesuatu bergerak tanpa suara. Retakan telah dikenali. Langkah berikutnya tinggal menunggu waktu. Muria masih berdiri, tetapi keseimbangannya mulai diuji, dan Sunan Kudus, dalam diamnya, bersiap menghadapi sesuatu yang tidak menyerang raga melainkan inti dari keberanian manusia itu sendiri. Pagi itu Muria membuka hari dengan bau logam yang samar. Bukan bau darah yang mengalir, melainkan rasa dingin yang menempel di udara. Kabut tipis bergerak rendah, menyentuh tanah, lalu berhenti seakan ragu melangkah lebih jauh. Orang-orang keluar rumah dengan langkah hati-hati, menatap sekitar seolah mencari tanda yang tak ingin ditemukan. Sunyi masih ada, tetapi kini ia membawa beban. Di tepi ladang singkong, seorang pemuda ditemukan terbaring miring. Tubuhnya utuh, kulitnya hangat, napasnya teratur. Namun dari sudut matanya, ada semburat merah tipis, seperti bekas tekanan yang terlalu lama. Tidak ada luka, tidak ada goresan, hanya jejak yang terasa salah. Ketika diangkat, kepalanya terkulai, seolah lehernya kehilangan kekuatan untuk menahan niat hidup. Kabar menyebar lebih cepat dari langkah kaki. Orang-orang berkumpul, tetapi menjaga jarak. Tidak ada yang berani menyentuh terlalu lama. Mereka berbicara pelan, menyusun kata dengan hati-hati, takut setiap bunyi menjadi panggilan. Ada yang bersumpah melihat darah menetes tanpa luka. Ada yang bilang itu hanya perasaan. Namun semua sepakat pada satu hal, yang dirusak bukan raga, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Sunan Kudus tiba tanpa suara. Ia tidak memeriksa tubuh itu seperti tabib. Ia mengamati sekeliling arah angin, posisi matahari, jarak orang-orang berdiri. Ia tahu, ajian ini meninggalkan jejak bukan pada kulit, melainkan pada suasana. Di tempat-tempat seperti inilah, ilmu yang mengikat batin suka singgah, menyerap kecemasan, lalu berpindah. Ia berlutut, menempelkan telapak tangan ke tanah. Dingin merambat cepat, lalu berhenti di satu titik. Sunan Kudus menarik tangannya, merasakan sisa getar yang tidak seharusnya ada. Ini bukan sisa doa yang tertinggal, ini tekanan. Tekanan yang halus, rapi, dan disengaja. Ajian ini bekerja seperti pisau yang tidak memotong, tetapi menekan hingga darah naik ke permukaan, tanpa pernah menembus kulit. Menjelang siang, korban lain ditemukan. Seorang tua yang biasa duduk di beranda sejak subuh, kini terdiam dengan mata terbuka. Di dadanya, kain baju basah oleh keringat dingin. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jeritan. Seolah jiwa memilih pergi tanpa mengganggu raga. Muria mulai memahami. Ini bukan kebetulan. Ini pola. Sunan Kudus berdiri di tengah kerumunan yang semakin rapat. Ia tidak berbicara keras. Ia tahu kata-kata yang terlalu tegas akan memantul dan berubah menjadi ketakutan. Ia hanya memberi isyarat agar orang-orang mundur, memberi ruang pada udara untuk bergerak. Ajian ini hidup dari himpitan, dari rasa terkurung, dari pikiran yang saling menular. Sore turun membawa cahaya keemasan yang terasa asing. Bayangan memanjang, menyentuh titik-titik tempat korban ditemukan, seakan menandainya. Sunan Kudus menatap Muria yang diam. Ia tahu, jejak tanpa luka ini adalah peringatan. Ajian telah melampaui bisikan. Ia kini meninggalkan tanda-tanda yang tidak bisa disangkal. Malam datang dengan langkah berat. Api pelita menyala redup, dan orang-orang menutup pintu lebih awal. Di balik kesunyian, jejak itu masih ada, melekat pada tanah dan ingatan. Muria tidak berdarah, tetapi ia terluka, dan luka yang tak terlihat seringkali yang paling sulit disembuhkan. Malam itu, Muria terasa lebih sempit dari biasanya. Langit gelap menekan dari atas, sementara tanah dingin seolah menarik langkah ke bawah. Api pelita menyala kecil. Cahayanya bergetar di dinding-dinding rumah, memanjangkan bayangan yang tampak tak utuh. Orang-orang berdiam, bukan karena tenang,
melainkan karena tidak tahu harus berbuat apa. Ketakutan telah menemukan bentuknya, dan bentuk itu mulai dikenali. Di rumah-rumah yang tertutup rapat, cerita tentang ajian itu kini diucapkan lebih jelas, meski tetap dengan suara diturunkan. Mereka menyebutnya serat jiwa ilmu yang bekerja seperti benang-benang halus, menembus tanpa terasa, lalu mengikat dari dalam. Bukan tubuh yang dijerat, melainkan kehendak. Bukan napas yang dihentikan, melainkan alasan untuk bernapas. Mereka yang terkena tidak melawan, karena tidak tahu apa yang harus dilawan. Satu persatu korban menunjukkan pola yang sama. Sebelum tubuh mereka lumpuh, ada kegelisahan kecil yang dibiarkan tumbuh. Pikiran yang bercabang, rasa takut yang tidak segera dihadapi. Ajian itu masuk melalui sela-sela tersebut, merentangkan seratnya perlahan hingga pusat batin tertekan. Semakin seseorang mencoba menguatkan diri dengan amarah, semakin kencang jerat itu menarik. Di sebuah ruangan yang diterangi cahaya temaram, Sunan Kudus duduk bersila, mendengarkan napas Muria. Ia tidak mencari sumber ilmu itu secara terburu-buru. Ia mengurai dampaknya, satu lapis demi satu lapis. Dalam keheningan, ia merasakan tarikan halus yang menyentuh kesadaran seperti benang yang diuji kekuatannya, memastikan apakah ia bisa diikat. Sunan Kudus memahami kini, serat jiwa bukan ajian yang dilepaskan sekaligus. Ia ditenun dengan waktu, ia dibiarkan menyatu dengan suasana, memanfaatkan kegelisahan kolektif sebagai penguat. Muria, yang mulai saling menatap dengan curiga, tanpa sadar sedang mempertebal benang itu sendiri. Setiap bisik yang tidak diimbangi ketenangan adalah tambahan lilitan. Menjelang tengah malam, angin berembus pelan, membawa suara dedaunan yang saling bergesek. Suara itu terdengar seperti gesekan benang. Sunan Kudus membuka mata perlahan. Ia tahu, bila benang ini dibiarkan, ia akan mencapai titik di mana satu tarikan saja cukup untuk merobohkan banyak jiwa sekaligus. Ajian ini tidak mencari kemenangan cepat. Ia mencari kelumpuhan yang bertahan lama. Di luar, seseorang berteriak pendek, lalu diam. Tidak ada keributan, tidak ada langkah kaki yang berlari. Hanya keheningan yang kembali mengental. Muria belajar satu hal yang pahit. Ilmu ini tidak datang untuk ditantang, melainkan untuk dibiarkan bekerja. Dan justru disitulah bahayanya. Sunan Kudus berdiri, melangkah keluar rumah. Ia memandang lereng yang gelap, pepohonan yang berdiri seperti saksi bisu. Dalam batinnya, ia mulai menyiapkan sesuatu bukan serangan, melainkan penopang. Karena untuk menghadapi serat, tidak cukup dengan memutus. Serat harus diurai, perlahan, dengan kesabaran yang lebih kuat dari rasa takut. Malam itu, Muria masih terjaga. Benang-benang halus itu masih ada, berkilau samar di antara kecemasan manusia. Namun di balik sunyi, satu kehendak tetap berdiri tegak, bersiap menantang ilmu yang percaya bahwa jiwa manusia bisa dilumpuhkan tanpa perlawanan. Pagi di Muria tidak lagi membawa kepastian. Cahaya matahari menembus celah dedaunan dengan ragu. Jatuh terpecah di tanah yang lembab. Udara terasa berat, seolah sesuatu menggantung dan menunggu. Tidak ada teriakan, tidak ada tanda perlawanan terbuka. Justru itulah yang membuat ketegangan semakin rapat. Musuh tidak datang dengan wajah, tidak pula dengan nama yang jelas. Orang-orang mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Tidak ada sosok yang bisa ditunjuk sebagai pelaku. Tidak ada pertapa asing. Tidak ada orang sakti yang menantang di alun-alun. Ajian itu bekerja tanpa kehadiran. Ia hadir melalui jarak, melalui rasa curiga yang tumbuh di antara sesama. Setiap orang mulai menatap sekeliling dengan pertanyaan yang sama, siapa berikutnya. Korban tidak lagi terbatas pada mereka yang lemah raga. Seorang lelaki muda, kuat dan terbiasa bekerja di hutan, tiba-tiba jatuh terduduk di jalur setapak. Ia sempat melangkah, lalu berhenti, seperti perintah batin yang mendadak dicabut. Napasnya ada, keringatnya mengalir, namun tubuhnya tidak mau bergerak. Tidak ada siapapun di sekitarnya. Tidak ada sentuhan, hanya ruang kosong. Sunan Kudus mengamati dari kejauhan. Ia tidak mendekat dengan tergesa. Ia tahu, ajian ini menyukai reaksi cepat. Ia tumbuh dari kepanikan. Sunan Kudus justru berdiri tenang, menahan langkah, meredam getaran batin, agar tidak menjadi sasaran tarikan berikutnya. Dalam diamnya, ia mencoba merasakan arah tekanan itu datang. Tidak ada satu titik pusat, tekanan itu menyebar seperti kabut, menyesuaikan bentuk dengan ruang yang tersedia. Di sanalah letak bahayanya. Ajian ini tidak membutuhkan pelaku yang terus mengawasi. Ia
dilepaskan, lalu dibiarkan hidup dari suasana. Muria, yang kini penuh kewaspadaan, tanpa sadar sedang memberi makan ilmu itu. Menjelang siang, Sunan Kudus berjalan menyusuri beberapa tempat yang pernah menjadi titik jatuh korban. Ia tidak mencari bekas fisik, karena tidak akan ada. Ia mencari perubahan rasa tempat di mana pikiran manusia mudah goyah. Di persimpangan jalan, di batas ladang, di ambang pintu rumah. Ajian ini menyukai ambang, ruang di antara keputusan. Sore datang dengan awan menggantung rendah. Muria terasa seperti menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang. Namun justru itulah serangannya. Ketidakpastian. Orang-orang mulai membatasi gerak, bukan karena larangan, melainkan karena takut. Setiap langkah dipertimbangkan berlebihan. Setiap niat dipertanyakan. Dan disitulah ajian bekerja, menekan kehendak hingga lumpuh sebelum tubuh jatuh. Sunan Kudus berhenti di sebuah lapangan kecil, memandang sekeliling. Ia memahami kini, lawan yang dihadapi bukan hanya ajian, tetapi suasana yang diciptakannya. Melawan secara terbuka justru akan memperjelas bentuk musuh. Sesuatu yang diinginkan oleh ilmu ini. Karena selama ia tak terlihat, ia bebas bergerak. Malam turun perlahan, membawa kembali sunyi yang menipu. Tidak ada benturan, tidak ada ledakan ilmu. Hanya ketegangan yang menebal. Sunan Kudus duduk di bawah langit gelap, menata batin. Ia tahu, menghadapi lawan tanpa wajah, membutuhkan cara yang berbeda. Bukan memburu, melainkan menutup ruang hidupnya. Di Muria, ilmu itu masih bergerak, tanpa langkah, tanpa suara. Dan selama manusia masih memberi ruang bagi takut, ia akan terus menemukan tempat untuk bersembunyi. Malam di Muria turun tanpa suara, seperti kain hitam yang dibentangkan perlahan di atas tanah. Tidak ada angin yang berani berembus panjang. Api pelita menyala kecil, cahayanya menempel di sudut-sudut rumah, meninggalkan bagian lain dalam gelap yang pekat. Orang-orang memilih diam, bukan karena tenang, melainkan karena lelah menebak. Ketakutan yang terus dijaga akhirnya menguras tenaga batin. Di tengah keadaan itu, Sunan Kudus memilih jalan yang tidak disangka. Ia tidak mengumpulkan orang, ia tidak mengumumkan perlawanan. Ia justru menjauh dari keramaian, menuju tempat yang jarang dilalui. Sebuah ruang sunyi di lereng Muria, di mana suara manusia jarang terdengar dan alam berbicara dengan bahasa yang lebih jujur. Langkahnya perlahan, terukur. Setiap injakan disertai kesadaran penuh, seolah ia sedang menimbang berat batin Muria pada telapak kakinya sendiri. Di tempat itu, ia duduk bersila, membiarkan malam bekerja. Tidak ada mantra yang diucap keras, tidak ada gerak yang mencolok, hanya napas yang ditata, pikiran yang dipusatkan, dan keheningan yang diterima sepenuhnya. Ajian serat jiwa masih bergerak. Sunan Kudus merasakannya seperti tarikan halus di pinggir kesadaran. Mencoba mencari celah. Ia tidak melawan tarikan itu. Ia membiarkannya datang, lalu berhenti sendiri. Dalam laku sunyi, ia tahu perlawanan paling efektif bukan menepis, melainkan membuat lawan kehilangan pegangan. Di kejauhan, Muria tetap gelisah. Orang-orang menunggu tanda, apapun bentuknya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada korban baru. Tidak ada pula kelegaan. Kekosongan ini menekan lebih kuat dari kabar buruk. Ajian itu, yang terbiasa bekerja dari ketakutan, kini berhadapan dengan sesuatu yang berbeda, ketenangan yang tidak bereaksi. Menjelang tengah malam, udara terasa lebih ringan di sekitar Sunan Kudus. Bukan karena bahaya pergi, melainkan karena satu pusat batin tetap utuh. Ia menyadari, ajian ini tidak bisa dipatahkan dengan tergesa. Ia harus dibuat lapar, dan rasa lapar itu datang ketika manusia tidak lagi memberi makan lewat cemas dan dugaan. Dalam keheningan panjang, Sunan Kudus menyusun penopang batin, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk Muria. Ia menguatkan simpul-simpul kesadaran, menata kembali napas tanah, seolah mengingatkan alam pada iramanya yang semula. Laku sunyi ini bukan pelarian. Ini adalah benteng yang dibangun tanpa dinding. Di desa, beberapa orang mulai merasakan perubahan kecil. Tidur mereka tidak lagi gelisah. Mimpi buruk berkurang. Meski ajian itu belum pergi, cengkramannya terasa sedikit longgar. Tidak cukup untuk disebut aman, tetapi cukup untuk memberi jeda. Dan jeda adalah musuh terbesar bagi ilmu yang bergantung pada tekanan terus-menerus. Menjelang fajar, Sunan Kudus membuka mata. Wajahnya tetap tenang, tetapi kesadarannya tajam. Ia tahu, ajian serat jiwa tidak akan diam selamanya. Ia akan mencari cara baru, mungkin lebih keras, mungkin lebih kejam. Namun,
laku sunyi telah diletakkan, menjadi pondasi yang sulit digoyahkan. Fajar menyingsing perlahan di Muria. Cahaya pertama menyentuh tanah yang dingin. Ancaman belum berakhir, tetapi arah mulai berubah. Dan di balik ketenangan itu, sejarah sedang mengumpulkan napasnya untuk benturan yang lebih besar. Pagi itu, Muria tidak bangun dengan gegap cahaya. Matahari muncul terlambat, tertutup lapisan awan tipis yang menggantung rendah. Tanah masih basah oleh embun, namun dinginnya berbeda. Lebih menusuk, seolah menyimpan sisa ketegangan malam. Orang-orang keluar rumah dengan langkah ragu. Tidak ada kabar baru, namun justru itulah yang membuat hati terasa berat. Ketika ancaman tidak bergerak, ia mengendap. Ketidakpastian mulai menggerogoti keseharian. Ladang dibiarkan setengah digarap. Jalur hutan jarang dilewati. Anak-anak dipanggil masuk lebih awal. Bukan karena perintah, melainkan karena rasa was-was yang tumbuh diam-diam. Muria belum runtuh, tetapi mulai goyah pelan, hampir tak disadari, seperti tanah yang kehilangan pijakan di bawahnya. Ajian Serat Jiwa merespons perubahan itu. Ia tidak menyerang dengan cepat. Ia menunggu. Dalam jeda yang tercipta, ia menyusup lewat pikiran yang lelah, lewat pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah sudah aman? Apakah ini benar-benar mereda? Pertanyaan-pertanyaan itu membuka celah baru. Dan celah selalu menjadi pintu. Seorang perempuan tua duduk lama di beranda, menatap jalan setapak. Ia tidak jatuh, ia tidak lumpuh, namun tangannya bergetar saat mencoba berdiri. Bukan tubuhnya yang menolak, melainkan batinnya yang ragu. Ia kembali duduk, menunggu keyakinan yang tak kunjung datang. Di titik inilah, ajian bekerja paling halus membuat orang berhenti sebelum bergerak. Sunan Kudus memperhatikan perubahan ini dengan cermat. Ia tahu, goyah tidak selalu ditandai oleh jatuh. Goyah seringkali muncul sebagai keraguan yang berkepanjangan. Ia berjalan menyusuri desa, tidak untuk menenangkan dengan kata-kata besar, tetapi untuk menghadirkan kehadiran yang stabil. Ia duduk, berdiri, melangkah perlahan, konsisten seolah menunjukkan bahwa pijakan masih ada. Namun, tekanan terus bertambah. Menjelang siang, kabar tentang satu korban baru menyebar. Seorang pemuda yang mencoba menguatkan diri dengan amarah, justru terhenti di tengah langkah. Ia tidak berteriak. Ia hanya berhenti, menatap kosong, lalu terduduk. Ajian itu menemukan kembali makanannya, Muria Teh Jia. Jeda yang terlalu lama, akhirnya pecah. Sore, turun membawa warna jingga yang suram. Bayangan pepohonan memanjang, menyentuh rama-rama seperti jari yang ragu. Orang-orang mulai berbisik lagi. Kali ini bukan tentang apa yang terjadi, melainkan tentang apa yang akan terjadi. Ketakutan bergerak dari peristiwa kebayangan, dari fakta kedugaan. Dan dugaan adalah ladang subur bagi ilmu yang mengikat jiwa. Sunan Kudus berhenti di tengah lapangan kecil, memandang sekeliling. Ia merasakan tarikan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ajian Serat Jiwa tidak melemah. Ubah. Ia menyesuaikan diri dengan jeda, memanfaatkan goyah yang muncul dari harapan setengah jadi. Ini adalah fase berbahaya saat orang percaya ancaman mereda, padahal justru sedang berganti bentuk. Malam datang lebih cepat. Api pelita menyala, namun cahayanya tidak menjangkau jauh. Muria berdiri di ambang, antara bertahan dan runtuh, antara tenang dan lengah. Sunan Kudus menata napas, menyadari satu hal yang tak terelakkan. Benturan tidak bisa dihindari lebih lama. Ajian itu telah cukup kuat untuk menampakkan tekanannya secara penuh. Di balik gelap, sesuatu bersiap. Muria mulai goyah, dan sejarah tahu, saat keseimbangan terganggu, satu dorongan kecil bisa menentukan arah. Seperti itulah malam ini hening, berat, dan menunggu jatuhnya langkah berikutnya. Malam itu Muria tidak sepenuhnya gelap, namun juga tidak terang. Awan menutup bulan setengah-setengah, menciptakan cahaya pucat yang membuat bayangan tampak ganda. Udara terasa tebal, seolah setiap tarikan napas harus melewati lapisan yang tak kasat mata. Tidak ada tanda pertempuran, tidak ada suara benturan. Namun sesuatu sedang saling menekan di ruang yang tidak bisa dilihat mata. Di lereng yang sunyi, Sunan Kudus berdiri diam. Tubuhnya tenang, namun batinnya waspada penuh. Ia merasakan gelombang halus datang dari berbagai arah, bukan sebagai serangan langsung, melainkan sebagai tekanan yang menguji keseimbangan. Ajian Serat Jiwa tidak menabrak. Ia merambat, mencoba mencari titik lemah di antara ketenangan yang dipertahankan. Benturan itu tidak terjadi pada raga. Ia terjadi pada kehendak. Di beberapa rumah,
Orang-orang terbangun dengan dada sesak, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena pikiran yang tiba-tiba penuh kenangan, rasa bersalah, ketakutan lama semua naik ke permukaan bersamaan. Ajian itu memanfaatkan ingatan sebagai pintu masuk, menekan jiwa dengan beban yang terasa terlalu pribadi untuk dilawan. Sunan Kudus menutup mata, membiarkan arus itu menyentuh kesadarannya. Ia tidak menolak, ia tidak mengejar sumbernya. Ia memilih berdiri di tengah, menjaga pusat agar tidak bergeser. Inilah benturan yang sesungguhnya dua cara bekerja yang saling berhadapan. Satu menekan dengan keraguan, satu bertahan dengan keutuhan. Di kejauhan, seekor burung malam terbang rendah, lalu menghilang. Suaranya terputus di tengah, seolah udara menelannya. Muria menahan napas. Beberapa orang merasakan lututnya melemah, namun belum jatuh. Mereka berada di ambang, ditahan oleh kehendak yang masih tersisa. Ajian Serat Jiwa mendorong lebih keras, mencoba memutuskan simpul terakhir itu. Tekanan meningkat perlahan. Sunan Kudus merasakan getar di dadanya, bukan rasa sakit, melainkan dorongan untuk ragu. Ajian itu mencoba satu cara baru membuat diam terasa sia-sia, membuat ketenangan tampak rapuh. Sejenak, ruang batin seperti menyempit, namun disitulah Sunan Kudus menguatkan pijakan, mengingatkan diri pada tujuan yang lebih luas dari benturan ini. Sore berganti malam sepenuhnya. Api pelita di desa berkedip serentak, seperti bereaksi pada satu tarikan besar. Beberapa orang terduduk, keringat dingin membasahi punggung mereka. Mereka belum lumpuh tetapi hampir. Muria berada di titik genting, di mana satu dorongan tambahan bisa mengubah hampir menjadi jatuh. Sunan Kudus membuka mata. Ia tahu benturan ini tidak akan menghasilkan pemenang cepat. Ajian itu kuat karena ia sabar. Namun kesabaran yang sama juga sedang dibangun di sisi lain. Sunan Kudus tidak memukul balik. Ia menahan, menstabilkan, membuat tekanan kehilangan daya rusaknya. Dalam dunia batin, bertahan seringkali lebih melelahkan daripada menyerang. Menjelang dini hari, gelombang itu mulai melemah. Bukan karena kalah, melainkan karena tidak menemukan hasil instan. Muria masih berdiri, meski goyah. Ajian Serat Jiwa menarik diri sejenak, menyisakan kelelahan yang dalam. Orang-orang terlelap tanpa mimpi, seolah batin mereka diperas hingga kosong. Di balik keheningan itu, Sunan Kudus tetap berjaga. Ia memahami satu hal yang kini semakin jelas. Benturan telah dimulai. Tidak ada lagi ruang untuk menunda. Ilmu yang tak terlihat telah menunjukkan tekanannya, dan langkah berikutnya akan menuntut lebih dari sekadar ketenangan. Ia akan menguji batas jiwa itu sendiri. Fajar menyingsing dengan warna pucat, seolah cahaya pun ragu menembus Muria. Udara dingin menggigit lebih lama, menempel di kulit dan pikiran. Orang-orang terbangun dengan tubuh utuh, namun batin letih, seperti baru saja menempuh perjalanan panjang tanpa bergerak. Benturan semalam meninggalkan sisa tekanan yang belum hilang. Muria masih berdiri, tetapi napasnya pendek. Di lereng yang sunyi, Sunan Kudus melangkah perlahan. Setiap injakan terasa berat, bukan pada kaki, melainkan di dada. Ia menyadari perubahan kecil pada dirinya, tarikan halus yang tidak biasa, seperti beban yang diletakkan tepat di pusat kesadaran. Ajian Serat Jiwa tidak menyerang dengan kasar. Ia menjelinap, menambah beban sedikit demi sedikit, berharap penopang itu runtuh sendiri. Menjelang siang, tekanan meningkat. Sunan Kudus berhenti di bawah naungan pohon tua. Ia menutup mata, menata napas. Namun kali ini, napas tidak segera lapang. Ada dorongan untuk ragu, untuk mempertanyakan keheningan yang ia pilih. Ajian itu mencoba satu celah berbahaya, membuat ketenangan tampak sebagai kelemahan, membuat kesabaran terasa terlambat. Di desa, beberapa orang kembali merasakan getar di lutut. Tidak ada yang jatuh, tetapi semua merasakan ambang itu semakin dekat. Muria menunggu, seolah waktu ditarik memanjang. Sunan Kudus merasakan getar yang sama, kini menyentuh lebih dalam. Bukan rasa sakit, bukan ketakutan, melainkan kelelahan batin yang mendorong untuk berhenti menjaga. Sejenak, dunia terasa menyempit. Suara dedaunan menghilang. Angin berhenti. Sunan Kudus membuka mata dan mendapati cahaya siang tampak terlalu terang, hampir menusuk. Ajian Serat Jiwa menekan dengan cara yang berbeda, bukan mematahkan, tetapi menguras, seperti menarik air dari sumur yang sama berulang kali, berharap suatu saat ia kering. Ia terduduk perlahan, tanah terasa dingin, namun mantap. Dalam posisi itu, Sunan Kudus menyadari
betapa dekatnya batas. Jika ia memaksakan diri untuk melawan sekarang, tekanan akan menemukan pegangan. Ajian itu menunggu satu reaksi berlebihan, satu langkah tergesa. Hampir saja ia terjatuh bukan oleh serangan, melainkan oleh kelelahan yang dirancang. Di kejauhan, bunyi kentongan terdengar satu kali. Lalu senyap. Pertanda seseorang kembali hampir runtuh. Muria menahan napas. Sunan Kudus mengangkat kepala, memandang lereng yang sunyi. Ia memahami satu hal yang getir. Ajian ini tidak berniat menang cepat. Ia ingin memastikan penjaga batin goyah terlebih dahulu, agar runtuhnya Muria terasa wajar, seolah tak terelakkan. Dengan sisa tenaga yang terjaga, Sunan Kudus mengubah cara bertahan. Ia tidak lagi menahan tekanan di pusat, melainkan menyebarkannya, membiarkan napas mengalir lebih panjang. Ia melepaskan dorongan untuk mengendalikan segalanya. Dalam pelepasan itulah, beban kehilangan titik tumpu. Ajian serat jiwa yang mengandalkan tekanan terfokus, mendapati pijakannya bergeser. Sore turun membawa angin pelan. Suara dedaunan kembali terdengar. Lirih, namun ada. Sunan Kudus bangkit perlahan. Kelelahan belum pergi, tetapi keseimbangan kembali terasa. Ia tahu, ini bukan kemenangan. Ini jeda yang diperoleh dengan harga mahal. Ajian itu mundur sejenak, menyimpan cara yang lebih kejam. Malam akan datang lagi. Dan setelah hampir tumbang, Sunan Kudus memahami satu kebenaran yang tak bisa dihindari. Benturan berikutnya tidak akan sekadar menguras, ia akan mencoba memutus. Sejarah belum selesai menarik napasnya. Malam turun dengan langkah berat, seolah membawa sisa tekanan siang yang belum terurai. Langit Muria gelap tanpa bintang, menutup segala penunjuk arah. Udara terasa rapat, menempel di kulit dan pikiran. Orang-orang terdiam di rumah masing-masing, bukan karena aman, melainkan karena takut bergerak. Setelah hampir runtuh, keseimbangan menjadi rapuh, dan ajian serat jiwa merasakannya. Di lereng yang sunyi, Sunan Kudus duduk bersila, membiarkan malam mendekat. Napasnya teratur, namun di balik ketenangan itu, tekanan kembali datang. Kali ini bukan sebagai beban perlahan, melainkan tarikan tiba-tiba, seperti tangan yang mencoba mencabut sesuatu dari pusat kesadaran. Ajian itu tidak lagi menguji, ia mencoba mengambil. Sunan Kudus merasakan ruang batinnya menyempit, bukan gelap yang datang, melainkan hening yang terlalu dalam. Dalam hening itu, ingatan lama muncul tanpa diundang, jalan panjang yang pernah dilalui, beban amanah yang dipikul, kesunyian yang sering harus diterima tanpa saksi. Ajian serat jiwa memanfaatkan momen itu, mendorong satu pertanyaan berbahaya. Sampai kapan bertahan sendirian? Di beberapa rumah, orang-orang terbangun dengan dada berdebar. Ada yang duduk tegak tanpa sadar. Ada yang menggenggam dada, mencoba memastikan napas masih ada. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi merasakannya bersamaan. Muria seperti ditarik ke satu titik, ke satu detik, yang menahan semuanya di ambang. Tekanan pada Sunan Kudus meningkat cepat. Sejenak, tubuhnya terasa ringan, bukan karena lapang, melainkan karena ikatan dengan raga, seperti mengendur. Ajian itu bekerja tepat di celah itu saat jiwa hampir terlepas, saat batas antara bertahan dan menyerah menjadi tipis. Tidak ada rasa sakit, yang ada hanya kelelahan yang menawarkan diam sebagai jalan keluar. Sunan Kudus menahan napas. Dalam detik yang terasa panjang, ia menyadari bahaya terbesar bukan kehilangan tenaga, melainkan kehilangan keterikatan. Ajian serat jiwa tidak ingin membunuh. Ia ingin membuat jiwa pergi sendiri, meninggalkan raga tanpa kehendak. Itulah kemenangan paling sunyi. Dengan sisa kesadaran yang terjaga, Sunan Kudus kembali pada satu hal yang tidak bisa disentuh ajian itu. Niat. Ia tidak memaksa, tidak melawan, tidak menepis. Ia mengikatkan diri pada niat yang sederhana dan teguh, menjaga agar Muria tidak jatuh. Niat itu menjadi jangkar, menahan jiwa agar tidak terlepas oleh tarikan yang licik. Getar hebat merambat, lalu berhenti mendadak. Ajian itu kehilangan momentum, tarikan yang semula kuat berubah ragu, seolah tidak menemukan pegangan yang diharapkan. Sunan Kudus terbatuk pelan, tubuhnya condong ke depan, namun ia tetap duduk. Detik paling berbahaya telah dilewati, meski bekasnya tertinggal sebagai kelelahan yang dalam. Di desa, orang-orang kembali terlelap, kali ini dengan napas yang lebih dalam. Muria masih berdiri, meski goyah. Malam tidak membawa korban, tetapi meninggalkan tanda yang jelas. Ajian serat jiwa telah menunjukkan niatnya yang sesungguhnya. Sunan Kudus membuka mata, menatap gelap. Ia tahu,
Setelah mencoba mencabut jiwa, tidak ada jalan kembali yang lunak. Benturan berikutnya akan lebih keras, lebih kejam, dan lebih menentukan. Detik ini hanyalah peringatan bahwa sejarah telah memasuki fase paling genting, dan satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Subuh datang tanpa suara, seolah takut mengganggu sesuatu yang belum selesai. Cahaya pertama muncul samar di balik kabut, tidak menghangatkan, hanya menandai bahwa waktu terus berjalan. Muria terbangun dengan rasa berat yang tertinggal di dada. Malam telah berlalu tanpa korban baru, namun justru itulah yang membuat ketegangan semakin dalam. Ketika ancaman tidak meledak, ia menekan dari dalam. Di lereng yang masih basah oleh embun, Sunan Kudus berdiri menatap lembah. Tubuhnya tampak tenang, tetapi batinnya membaca tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Ajian Serat Jiwa tidak mundur. Ia menahan diri, dan penahanan seperti ini selalu berarti pengumpulan tenaga. Sunan Kudus merasakan keheningan yang tidak alami, seolah Muria sedang ditahan di satu tarikan napas panjang. Menjelang pagi penuh, gejala kembali muncul. Bukan kejatuhan, bukan kelumpuhan, melainkan kehilangan arah. Seorang lelaki berjalan keluar rumah, lalu berhenti di ambang pintu, bingung menentukan langkah berikutnya. Seorang anak memandangi ladang tanpa mengenali tempat yang setiap hari ia lewati. Ajian itu bekerja lebih halus, lebih dalam, mengikis keakraban manusia dengan dunia sekitarnya. Sunan Kudus menyadari, inilah fase paling berbahaya, saat orang-orang masih bergerak, tetapi jiwa mereka mulai menjauh. Ajian Serat Jiwa tidak perlu menjatuhkan tubuh jika ia bisa membuat manusia tercerabut dari makna. Muria perlahan memasuki wilayah abu-abu, di mana hidup berjalan tanpa tujuan yang jelas. Tekanan batin kembali menyentuh Sunan Kudus. Kali ini tanpa hentakan. Ia seperti berada di ruang yang semakin menyempit, di mana setiap niat terasa berat untuk dijaga. Ajian itu mencoba menghapus garis batas, membuat terang dan gelap tampak sama. Dalam keadaan seperti ini, memilih menjadi sulit, dan kebimbangan menjadi pintu masuk yang lebar. Sore turun membawa bayangan panjang yang tidak biasa. Cahaya matahari memantul aneh di dedaunan, menciptakan kesan dunia yang bergeser sedikit dari tempatnya. Beberapa orang merasakan pusing singkat, lalu hilang. Tidak cukup kuat untuk disebut serangan, namun cukup untuk meninggalkan jejak. Ajian itu sedang menandai wilayahnya. Sunan Kudus duduk bersila di tanah terbuka, membiarkan Muria mengalir melalui kesadarannya. Ia tahu, ini adalah titik gelap paling dalam saat segala cara lama hampir tidak bekerja. Doa yang keras akan memantul. Perlawanan terbuka akan memberi bentuk pada musuh. Ia harus menemukan jalan yang tidak terduga, atau ajian itu akan menutup semua kemungkinan. Malam kembali turun, lebih pekat dari sebelumnya. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga. Hening ini bukan damai, melainkan tekanan yang disamarkan. Di desa, orang-orang terlelap lebih cepat, seperti ditarik ke dalam tidur yang berat. Ajian Serat Jiwa merapatkan pengaruhnya, mencoba menenggelamkan kesadaran kolektif sekaligus. Dalam gelap, Sunan Kudus membuka mata. Ia menyadari satu kebenaran yang tak bisa dihindari. Jika titik ini dilewati tanpa perubahan, Muria akan jatuh tanpa suara. Tidak akan ada pertempuran besar, tidak akan ada kehancuran yang jelas. Hanya kehidupan yang berjalan dengan jiwa-jiwa yang kehilangan arah. Ia menarik napas panjang, menata niat dengan ketegasan baru. Titik gelap ini bukan akhir, ia adalah ambang. Dan di ambang inilah, satu keputusan akan mengubah arah segalanya. Muria berada di dasar tekanan, dan dari dasar inilah sejarah bersiap berbelok ke runtuh, atau ke kebangkitan yang tidak pernah mudah. Pagi itu, Muria terasa berhenti di antara dua tarikan napas. Cahaya matahari muncul perlahan, tidak menusuk kabut, hanya menyibakkannya sedikit demi sedikit. Tanah masih dingin, tetapi tidak lagi membeku. Ada perubahan halus yang sulit dijelaskan, seperti pintu yang tidak dibuka lebar, namun juga tidak tertutup rapat. Setelah titik gelap yang menekan, sesuatu mulai bergeser. Di tempat terbuka yang sunyi, Sunan Kudus berdiri tanpa gerak mencolok. Ia tidak menyiapkan benturan baru. Ia tidak memanggil kekuatan untuk menghantam balik. Ia memilih cara yang berlawanan dari dugaan ajian itu. Jika Serat Jiwa bekerja dengan menekan, maka yang dibutuhkan adalah membuka. Jika ajian itu mengikat, maka jawabannya bukan memutus paksa, melainkan melonggarkan simpulnya. Sunan Kudus memejamkan mata, menata niat dengan kejernihan yang tersisa. Doa yang mengalir tidak diarahkan untuk menghancurkan, tetapi untuk memberi ruang. Ia tidak menantang ajian itu secara langsung. Ia membuka jalur napas batin,
mengundang kembali kesadaran yang sempat terhimpit. Doa ini tidak datang sebagai gelombang keras, melainkan sebagai aliran yang stabil, menyebar perlahan ke setiap sudut Muria. Perubahan pertama tidak terlihat pada korban, melainkan pada suasana. Angin kecil berembus, memindahkan kabut tanpa tergesa. Daun-daun bergeser, mengeluarkan suara lirih yang lama tak terdengar. Muria seperti diingatkan pada iramanya sendiri. Ajian serat jiwa yang terbiasa bekerja di ruang sempit dan tertekan, mendapati medan yang mulai lapang. Di desa, beberapa orang terbangun dengan perasaan aneh, bukan lega, bukan pula takut. Hanya rasa ringan yang singkat, seperti beban yang diangkat sebentar, lalu diletakkan kembali dengan lebih rapi. Seorang lelaki yang semalam bingung menentukan langkah, kini bisa berdiri lebih lama di ambang pintu. Seorang anak kembali mengenali jalan setapak di depan rumahnya. Hal-hal kecil, namun ajian itu merasakannya sebagai gangguan. Tekanan batin yang selama ini terasa menyelubungi, mulai kehilangan fokus. Ajian serat jiwa mencoba menarik kembali, namun tarikan itu tidak menemukan simpul yang sama kuatnya. Doa yang dibuka Sunan Kudus tidak memberi perlawanan untuk dilawan. Ia memberi ruang untuk dilewati, dan dalam ruang itulah benang-benang halus ajian mulai saling longgar. Menjelang siang, Sunan Kudus merasakan getaran yang berbeda. Bukan tekanan, melainkan kebingungan dari sisi lain. Ajian itu, yang selama ini yakin pada kekuatan menekan, kini dipaksa menyesuaikan diri dengan lapang yang tidak bisa dijerat sekaligus. Setiap upaya mengikat justru menyebar, kehilangan arah dan tujuan. Di beberapa rumah, korban yang selama ini terdiam, mulai menunjukkan tanda kecil jari yang bergerak. Napas yang lebih dalam, mata yang kembali fokus meski singkat. Tidak ada kesembuhan seketika, tidak ada keajaiban yang meledak. Yang ada adalah celah. Dan celah adalah awal dari pemulihan. Sore turun membawa cahaya yang lebih hangat dari hari-hari sebelumnya. Muria belum sepenuhnya aman, tetapi keseimbangannya mulai kembali. Sunan Kudus membuka mata, merasakan kelelahan yang masih ada, namun disertai keyakinan yang tenang. Doa ini bukan akhir, ia adalah pembuka jalan. Ajian serat jiwa belum musnah, ia masih ada, berputar mencari bentuk baru. Namun kini, ia tidak lagi bergerak bebas. Ia menghadapi ruang yang menolak dikurung. Muria bernapas sedikit lebih lega, dan sejarah mencatat tidak semua perlawanan dimenangkan dengan menghantam. Ada yang dimenangkan dengan membuka dan membiarkan kebenaran menemukan jalannya sendiri. Sore itu Muria terasa berbeda, bukan karena ancaman telah pergi, melainkan karena tekanannya kehilangan arah. Udara masih dingin, namun tidak lagi menempel di dada. Kabut bergerak tanpa beban, terbelah oleh angin kecil yang kini berani berembus. Setelah doa yang membuka jalan, sesuatu di dalam ajian serat jiwa mulai berubah. Benang-benang halus itu tidak lagi tertarik ke satu pusat. Mereka saling bersinggungan, saling menarik, tanpa kendali yang jelas. Di tempat sunyi, Sunan Kudus merasakan perubahan itu dengan tajam. Tekanan yang biasa datang sebagai dorongan terarah, kini muncul sebagai getar acak, seperti langkah yang kehilangan tujuan. Ajian itu mencoba menyesuaikan diri, mencari kembali ketakutan yang dulu mudah ditemui. Namun Muria tidak lagi menyediakannya dengan cara yang sama. Ruang batin yang terbuka membuat jeratan kehilangan pijakan. Ajian serat jiwa, yang selama ini hidup dari simpul ketegangan, mulai berbalik pada dirinya sendiri. Setiap tarikan benang tidak lagi menemukan kehendak manusia untuk diikat. Ia bertemu tarikan lain, saling bertabrakan di ruang kosong. Tekanan yang seharusnya memusat, kini menyebar, lalu memantul kembali. Ilmu itu tidak melemah karena diserang, melainkan karena tidak lagi memiliki arah kerja. Di desa, perubahan terasa pelan, namun nyata. Beberapa korban yang selama ini hanya mampu duduk, kini bisa menggeser tubuhnya tanpa pusing. Tatapan kosong mulai terisi kembali, meski masih rapuh. Orang-orang tidak bersorak, mereka terlalu lelah untuk itu. Namun ada kesadaran baru yang tumbuh. Ketakutan tidak lagi memimpin setiap langkah. Menjelang malam, getar aneh terasa di beberapa titik Muria, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai isi sisa tekanan yang mencari jalan keluar. Ajian itu seperti hewan yang terjebak di ruang sempit, bergerak tanpa pola, melukai dirinya sendiri oleh dorongan yang tak terarah. Benang-benang serat jiwa mulai kusut, saling mengikat tanpa sasaran. Sunan Kudus tetap tenang. Ia tidak mengejar momen ini sebagai kemenangan. Ia tahu, ilmu terlarang jarang runtuh dengan cara yang keras. Ia sering hancur oleh kontradiksi di dalamnya sendiri. Ketika tidak ada lagi ketakutan untuk ditarik,
ajian itu kehilangan makanannya. Ketika tidak ada pusat untuk dikunci, ia mengikat ruang kosong, dan ruang kosong tidak bisa dilumpuhkan. Di tengah malam, udara terasa lebih ringan. Suara serangga kembali terdengar. Awalnya ragu, lalu berani. Api pelita menyala lebih stabil. Muria seperti menemukan kembali nadinya. Ajian serat jiwa masih ada, tetapi ia tidak lagi menguasai suasana. Ia bergerak dalam kebingungan, dan kebingungan adalah awal dari runtuhnya ilmu yang bergantung pada kendali. Sunan Kudus berdiri memandang lereng yang gelap. Ia merasakan sisa getar itu perlahan menghilang. Bukan ke satu titik, melainkan larut ke dalam alam yang lebih luas. Ajian itu tidak dihancurkan. Ia dibiarkan kehilangan bentuk, dan kehilangan bentuk adalah kekalahan paling sunyi. Menjelang fajar, Muria bernapas lebih panjang. Luka batin belum sepenuhnya sembuh, namun cengkraman telah lepas. Ajian serat jiwa telah memakan dirinya sendiri, terseret oleh benang yang ia tenun tanpa memahami batas. Sejarah mencatat momen ini bukan sebagai akhir mutlak, melainkan sebagai peringatan. Ilmu yang hidup dari ketakutan akan runtuh ketika manusia berhenti memberinya tempat. Namun Sunan Kudus tahu, sisa-sisa selalu ada, dan sisa yang diabaikan bisa tumbuh kembali. Muria selamat untuk sementara. Jalan ke depan masih panjang, dan kewaspadaan belum boleh dilepas. Pagi menyapa Muria dengan cahaya yang lebih jujur. Matahari naik tanpa ragu, menembus kabut yang kini menyingkir perlahan, bukan terbelah paksa. Udara terasa segar, membawa bau tanah basah yang lama tak dirasakan sebagai kenyamanan. Setelah hari-hari menahan napas, Muria akhirnya menghembuskannya kembali panjang, dalam, dan perlahan. Di desa, pintu-pintu rumah terbuka lebih lama. Orang-orang melangkah keluar tanpa tergesa, menguji tanah dengan langkah pendek, memastikan pijakan masih ada. Tidak ada sorak, tidak ada pengumuman keselamatan. Yang ada hanya perubahan kecil yang terasa besar. Tubuh bergerak tanpa ragu. Pikiran tidak lagi berhenti di ambang. Muria tidak merayakan. Ia memulihkan diri. Beberapa korban yang sebelumnya terdiam, kini mampu berdiri lebih lama. Tangan yang kaku mulai lentur, kaki yang enggan melangkah kembali mengenali iramanya. Tatapan kosong berangsur terisi, meski masih menyimpan bayangan gelap di sudut mata. Pemulihan ini tidak datang sebagai gelombang, melainkan sebagai arus pelan yang konsisten, cukup untuk membawa harapan. Cukup untuk mengingatkan bahwa kehendak belum pergi sepenuhnya. Sunan Kudus berjalan menyusuri jalur setapak, menyapa tanpa kata berlebihan. Kehadirannya stabil, seperti penanda bahwa keseimbangan masih dijaga. Ia tidak mengklaim kemenangan karena ia tahu yang terjadi bukanlah akhir mutlak. Ajian serat jiwa telah kehilangan kendali, tetapi bekasnya tertinggal sebagai kelelahan batin yang perlu waktu untuk sembuh. Menjelang siang, suara kehidupan kembali terdengar. Pukulan alat tani berirama, langkah kaki di pematang sawah. Tawa pendek yang cepat berhenti bukan karena takut, melainkan karena masih belajar percaya. Muria mengatur ulang nadinya, mengingat ritme lama yang sempat terlupa. Alam merespons dengan cara yang sama. Angin berembus wajar, daun bergesek tanpa tegang. Namun, bayangan tidak sepenuhnya pergi. Di sela pemulihan, masih ada rasa waspada yang tertinggal. Orang-orang memahami kini bahwa ancaman tidak selalu datang dengan suara. Mereka menata kembali batin, belajar mengenali jeda antara ragu dan takut. Pelajaran ini mahal, dan Muria menyimpannya dengan tenang. Sore hari membawa cahaya hangat yang memanjang di lereng. Beberapa korban duduk di beranda, menatap jalan dengan napas yang lebih teratur. Tidak semua ingatan gelap pudar, tetapi ingatan itu tidak lagi menguasai langkah. Ajian yang pernah menekan, kini menjadi bayangan yang diingat bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diwaspadai. Sunan Kudus berhenti di tempat terbuka, memandang lembah yang kembali hidup. Ia merasakan sisa getar yang semakin jarang, seperti gema yang memudar di ruang luas. Muria bernapas kembali karena ruang batin dibuka, bukan karena lawan dihantam. Dan itulah keseimbangan yang ingin dijaga, keseimbangan yang tidak bergantung pada ketakutan. Malam turun dengan tenang, api pelita menyala stabil, tidak berkedip gelisah. Orang-orang terlelap dengan tidur yang lebih dalam, meski mimpi masih menyimpan serpihan gelap. Pemulihan bukan penghapusan. Ia adalah penerimaan yang disertai kewaspadaan. Di bawah langit yang kini lebih lapang, Muria berdiri lagi. Tidak sempurna, tidak tanpa luka, tetapi hidup. Dan di dalam kehidupan yang kembali berjalan itu, sejarah menyisakan catatan.
Napas yang dipulihkan lebih kuat daripada kehendak yang dipatahkan. Namun jalan belum berakhir. Bayangan selalu tahu cara menunggu. Malam terakhir datang tanpa tanda istimewa. Langit muria bersih. Bintang bertaburan, seolah semua telah kembali seperti sedia kala. Namun, ketenangan kali ini berbeda. Ia bukan ketenangan yang polos, melainkan ketenangan yang lahir dari ingatan akan bahaya. Muria berdiri dalam sadar, bukan dalam lupa. Desa telah menemukan ritmenya kembali. Orang-orang bekerja, berbincang, dan berdoa dengan napas yang lebih teratur. Namun di balik keseharian itu, ada jeda kecil yang selalu dijaga jeda untuk mendengar batin sendiri. Mereka belajar bahwa kehendak bisa goyah, bukan karena lemah, tetapi karena lengah. Pelajaran itu tertanam pelan. Namun, di lereng yang sunyi, Sunan Kudus berdiri memandang Muria dari kejauhan. Tidak ada lagi tekanan yang menguji kesadarannya. Namun, ia tidak mengendurkan kewaspadaan. Ia tahu, ilmu terlarang jarang benar-benar musnah. Ia hanya kehilangan bentuk, lalu menunggu ruang yang tepat untuk tumbuh kembali. Sisa-sisa ajian serat jiwa tidak menghilang begitu saja. Mereka menyebar, larut ke dalam ingatan, ke dalam cerita yang akan diceritakan ulang dengan bisik. Di sanalah bahayanya. Ilmu seperti ini hidup bukan hanya dari laku, tetapi dari ketertarikan. Dari rasa ingin tahu yang tidak dibarengi kedewasaan batin. Dari keyakinan keliru bahwa kehendak manusia bisa dikendalikan tanpa akibat. Sunan Kudus mengingat satu kebenaran lama, semakin senyap sebuah ilmu, semakin panjang umurnya. Tidak ada tanda runtuh yang bisa diperingati. Tidak ada puing yang bisa ditunjuk sebagai akhir. Yang ada hanyalah perubahan suasana saat manusia kembali percaya bahwa mereka aman tanpa menjaga batinnya. Di desa, seorang anak bertanya tentang hari-hari ketika orang-orang terdiam. Pertanyaan itu dijawab singkat, tanpa menakut-nakuti, namun juga tanpa menghapus maknanya. Muria memilih mengingat, bukan untuk hidup dalam takut, melainkan untuk tidak mengulang kelengahan yang sama. Ingatan dijaga seperti api kecil, cukup hangat untuk menerangi, tidak cukup besar untuk membakar. Angin malam berembus lembut, membawa suara dedaunan yang kini terdengar wajar. Alam telah kembali ke nadinya, tetapi bekas getar masih bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Sunan Kudus menutup mata sejenak, merasakan keseimbangan yang rapuh namun nyata. Ia tahu, tugasnya bukan memastikan bahaya tak pernah datang, melainkan memastikan manusia siap ketika ia datang kembali. Tidak ada perayaan penutup, tidak ada tanda resmi bahwa segalanya selesai. Muria melanjutkan hidupnya dengan cara yang paling jujur, bergerak sambil menjaga jarak dari kesombongan batin. Ajian serat jiwa telah kalah karena kehilangan tempat, bukan karena dihancurkan, dan tempat itu bisa muncul lagi kapan saja, di mana saja. Sunan Kudus melangkah pergi tanpa suara. Kehadirannya memudar dari pandangan, namun pengaruhnya tertinggal sebagai sikap. Di tanah Muria, ilmu terlarang mungkin akan selalu ada, bersembunyi di sela-sela ketakutan dan ambisi. Namun selama manusia menjaga niat dan kesadarannya, ilmu itu tidak akan menemukan rumah. Malam terus berjalan. Sejarah tidak berhenti. Ia hanya berganti wajah, menunggu generasi berikutnya untuk diuji. Dan Muria, yang pernah hampir kehilangan kehendaknya, kini tahu satu hal yang tak boleh dilupakan. Bahaya terbesar bukan ilmu yang menyerang dari luar, melainkan klan.